Kata Nabi sholat harus rapat, betul? Si Panjul nggak begitu, saudara. Betul? Siapa? Si Panjul. Siapa si Panjul? Siapa si Panjul? Iblis. Ibu Milang, saudara. Al-Zaitun, tahu Al-Zaitun? Tahu Al-Zaitun? Nabi bilang kalau sholat rapatkan barisan. Si Panjul menyalahi itu, menafsirkan Al-Quran yang harusnya buat majelis Nabi dijadikan buat dalil sholat. Saya mau tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Hati saudara, betul? Makanya pantesan mukanya kayak setan, saudara. Betul? Sholatnya dia setan, bagaimana hidupnya, saudara? Betul? Hati-hati, saudara. Ini sekarang lagi rame soal Al-Zaitun, betul? Ada nggak orang sini yang mondok di sana? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada buru-buru keluarin ya. Kalau ada buru-buru keluarin bu. Kalau saya bahas soal si Panjul ini panjang bu. Kesesatan soal si Panjul ini banyak. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Intinya apa? Panjul sesat, selesai. Betul? Intinya Panjul sesat. Jangan ikutin si Panjul. Betul? Betul? Jangan, saudara. Makanya insya Allah mudah-mudahan perjuangan umat tidak sia-sia dan segera insya Allah si Panjul ditangkap dan Al-Zaitun dibubarkan. Amin. Ada lagi yang luar biasa, saudara. Orang zina boleh tebus dosa. Sekali tebus dosa mungkin 2-3 juta, saudara. Zina nggak apa-apa. Itu dosa zinanya bisa ditebus 2 juta, nggak dosa. Ngawur apa tidak, Bu? Ngawur apa tidak? Ngawur tidak? Ada lagi yang lebih parah infonya, saudara. Bahwa apa di sana istri-istri bisa dibarter. Tahu dibarter? Tukar tambah. Tahu tukar tambah? Mungkin bisa digadein juga, saudara. Overbooking. Saya mau tanya, ngawur apa tidak? Kacau tidak? Sesat tidak? Sesat. Makanya terus di medsos sekarang di zaman ini, saudara, no viral no justice. Betul? Betul? Betul-betul kayak yang tahu artinya. No viral no justice. Maksudnya apa? Sekarang kalau nggak rame, kalau nggak viral di media sosial, hukum nggak akan tegak, saudara. Betul? Di rezim sekarang kalau ada yang salah harus ditangkap, maka syaratnya harus viral dulu. Kalau nggak viral, jangan harap mau ditangkap. Betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Sudah, kalau salah mau viral nggak viral harus ditangkap. Betul? Zaman sekarang nggak viral nggak rame. Betul? Zaman sekarang nggak viral nggak ditangkap. Kacau tidak? Makanya terus, saudara, gaungkan kesesatan Al-Zaitun biar sampai apa? Sampai si Panjul ditangkap dan Al-Zaitun yaitu segera dibubarkan agar selamat putra-putri bangsa Indonesia dari cengkraman si Panjul untuk menyesatkan anak-anak Indonesia. Betul? Betul? Siap selamatkan anak bangsa. Siap selamatkan saudara muslim. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa barik alaihi.
صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بتقوى وقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جامعا من المتقين آمين، ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat dan juga aparatur pemerintah, wabil khusus yang sama kita cintai dan yang sama kita muliakan, segenap dan seluruh keluarga besar daripada sahibul khaul, yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ajeng Abdul Khaliq. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar beliau Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga khususnya kepada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ajeng Abdul Khaliq, kita doakan mudah-mudahan beliau kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, sehingga iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan saya sampaikan kepada al-mukarram wal-mukhtaram al-ustadzul mubarak Kiai Haji Sofyan Ansori, dan juga kepada al-mukarram wal-mukhtaram al-ustadzul mubarak Kiai Haji Ajat Jadlika, al-mukarram wal-mukhtaram Haji Aziz selaku khadimul majlis Ta'zul Muqaddas, dan juga kepada al-mukarram Syekh Zamzam. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua hafizahumullah ta'ala warahum wa nafa'ana Allah fi tuli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh dan segenap, yaitu pengurus DKM Cijengkol, dan juga kepada seluruh dan segenap jajaran Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam Kabupaten Tasikmalaya, baik dari PRI-nya ataupun dari Batiknya, semuanya
seluruh panitia yang ikut andil dalam acara ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan Allah berikan kehidupan yang barakah dari dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam yang sangat istimewa saya sampaikan kepada antum semua yang hadir di tempat ini, khususnya masyarakat Kampung Cijengkol, kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang sempit Allah lapangkan hatinya. Yang usaha Allah lancarkan usahanya. Yang rumah tangga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Diberi keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum dapat jodoh Allah dekatkan jodohnya. Yang baik, yang soleh dan solehah. Dan yang terpenting kelak kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Dan dikumpulkan bersama baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan mutlak bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan malam hari ini di tempat yang penuh dengan keberkahan ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah, menjadi tempat turunnya pengampunan dari Allah. Oleh karena itu alangkah ruginya kalau kita semua yang hadir pada malam hari ini tanpa mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut, saya mau tanya semua, jawab yang kompak malam hari ini, senang apa tidak? Kurang kompak, senang apa tidak? Gembira apa tidak? Bersyukur apa tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sama kita maklumi bahwasanya pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama dan paling utama, kita semua berkumpul dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan harapan yang baik tersebut kepada Allah, sehingga kita berharap agar tidaklah selesai acara ini melainkan Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka bersilaturahim, saling bermuwajahah, saling bermusafahah. Tidak lain tidak bukan, ini merupakan anjuran yang telah dianjurkan oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang ketiga, kita kumpul pada malam hari ini dalam rangka haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ajeng Abdul Khalid. Semoga kita semua yang hadir haul beliau mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, tadi telah sama kita mendengarkan bagaimana mutiara-mutiara hikmah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Sofyan Ansari yang luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga sebelumnya mohon maaf, saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf atas keterlambatannya, karena tadi siang saya ada jadwal di Pelabuhan Ratu sehingga agak telat. Tadi jam 9 itu masih di Padalarang, masih di Bandung. Nah alhamdulillah dengan pertolongan Allah
akhirnya sampai ke sini tepat jam 11. Nah, oleh karena itu ini semua tidak lain adalah doa dari antum semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kumpul bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hadirin kiram, malam hari ini saya ingin berbicara tentang akhirat saja. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Sebelum saya lanjut di jam setengah 12, lanjut apa udah? Orang Cijengkol masih semangat? Orang Cijengkol masih semangat? Saya mau lihat semangatnya semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Ahibba'il kiram, di dalam rukun iman kita yang kelima, yaitu adalah kita harus percaya kepada hari akhir. Betul apa tidak? Manakala di antara kita mengaku sebagai hamba Allah namun tidak percaya kepada hari akhir, maka tercoreng keimanannya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya percaya kepada hari akhir, bahwasanya kelak Pak Bu, dunia ini akan hancur, planet-planet bertabrakan, air laut akan tumpah ke daratan, yang namanya hidup semua pasti akan mati. Maka itu adalah namanya hari kiamat. Hari kiamat. Makanya semua percaya dengan hari kiamat. Percaya dengan hari kiamat. Apa ragu dengan adanya kiamat? Ragu apa tidak? Percaya apa tidak? Yakin apa tidak? Beriman apa tidak? Alhamdulillah. Semua yang hidup, yang namanya hidup, baik di atas daratan ataupun di lautan, semuanya akan hancur, semuanya akan mati. Betul? Sehingga saudara, setelah Allah menghancurkan muka bumi, Allah menghancurkan semesta alam, maka kemudian Allah akan kembali membangkitkan manusia di satu padang yang luar biasa luasnya, yaitu namanya padang mahsyar. Kelak nanti di padang mahsyar, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut salah satu riwayat, mereka akan dibangkitkan dengan tergantung amalan mereka masing-masing selama di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita bahwa nanti ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat tersebut. Tergantung amal perbuatan mereka. Ada yang badannya manusia, namun kepalanya kepala binatang. Dalam satu riwayat dikatakan oleh Nabi bahwasanya nanti di sana ada yang dibangkitkan oleh Allah, badannya manusia, kepalanya kepala tikus. Badannya manusia, kepalanya kepala macan. Badannya manusia dan juga kepalanya yaitu seperti kepala monyet. Inna lillahi. Pak Bu, saya mau tanya, kalau sudah Nabi yang menyampaikan, kira-kira yakin apa tidak? Kalau Nabi yang menyampaikan, bohong tidak? Pasti terjadi tidak? Maka ketika Nabi menyampaikan ini satu tanbih peringatan buat kita. Kenapa nanti ada orang yang dibangkitkan, badannya manusia, namun kepalanya kepala tikus? Ternyata selama di dunia itu orang amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus? Amalan tikus tidak lain tidak bukan adalah yang selalu menggerogoti barang-barang yang sudah rapih disimpan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Orang-orang seperti ini, maka kelak nanti di akhirat Allah bangkitkan kepada itu badannya manusia, kepalanya kepala tikus. Siapa itu? Kita lihat nanti para koruptor yang memakan duit rakyat, yang merampas uang rakyat. Maka nanti Pak Bu, kita akan lihat di sana orang-orangnya. Oh ini nih, oh ini nih yang dulu makan duit bansos buat rakyat. Nanti ketahuan saudara. Betul apa tidak? Betul tidak?
tidak? Oh, nanti kita bakal tahu. Ini nih yang ngabisin dana desa ini. Ketahuan saudara, betul? Oh, ini yang ngabisin dana, harusnya dana buat aspal masyarakat malah diembat sama dia, saudara. Nanti ketahuan, betul? Mau boleh di dunia dia berapa, dia bersembunyi di dunia, betul? Tapi di hadapan Allah tidak bisa lagi bersembunyi. Di hadapan Allah, Allah akan bangkitkan dia, badannya manusia, namun kepalanya kepala tikus. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Saya mau tanya Bu, berarti yang begitu banyak apa tidak? Kira-kira yang suka amalan-amalan tikus di dunia banyak tidak? Orang kompak banyak tidak? Banyak tidak? Yang suka makan uang hak rakyat ada tidak? Yang korupsi duit rakyat ada tidak? Yang korupsi hak masyarakat banyak tidak? Banyak tidak? Kalau orang seperti itu Bu, insya Allah nanti kita lihat. Sekarang di dunia boleh mereka bersembunyi, tapi di hadapan Allah mereka tidak akan bisa sembunyi lagi. Betul? Betul. Kemudian yang kedua kata Nabi, ada yang dibangkitkan badannya manusia, namun kepalanya kepala macan. Keren apa enggak? Keren apa enggak? Keren pala lu, keren. Gak sempurna saudara, betul? Gak sempurna. Manusia itu ya badannya manusia, kepalanya manusia. Kalau kepalanya macan sempurna tidak? Gak sempurna. Terus kenapa? Lo kok bisa kepalanya kepala macan? Ternyata amalan di dunia dia tidak lain seperti amalan macan. Bagaimana sih amalan macan Pak Bu? Amalan macan tidak lain pengen menang sorangan. Betul? Macan pengen menang sendiri, dinasehatin nggak bisa. Segimana kepalanya dia mau itu harus terjadi. Lihat macan di hutan Pak Bu, di hutan mana saja pokoknya macan harus jadi pimpinannya. Betul? Mau ada pemilu nggak ada pemilu sabodo teuing, pokoknya macan harus jadi pemimpinnya. Betul? Lalu apa yang terjadi dengan keras kepalanya saudara? Dia nggak peduli di mana ada hutan, dia harus jadi pemimpinnya. Setelah dia jadi raja, setelah dia jadi pemimpin, bukan menyelamatkan rakyat, bukan berbuat adil kepada rakyat, namun malah makanin rakyatnya sendiri, saudara. Betul? Betul? Saya tanya, yang punya mental macan kayak begitu banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Formalitas ikut pemilu padahal udah siap-siap main curang, saudara. Betul? Betul? Formalitas mau ikut pemilu, daftar ke KPU cuma formalitas, padahal sudah siap duit puluhan M. Untuk apa? Melancarkan urusannya dia, gak peduli mau kalah atau tidak, pokoknya saya harus jadi pemenang. Setelah menang bukan memberikan keadilan, tapi malah menyengsarakan rakyat yang dia pimpin, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, yang begitu ada apa banyak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Makanya hati-hati saudara. Orang yang keras kepala, orang yang gak bisa dinasehatin, orang yang kekeh dengan kemauannya sendiri tanpa memikirkan masyarakat banyak, maka kelak Allah bangkitkan dia dengan kepala-kepala macan. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Kemudian yang ketiga saudara, apa yang ketiga dalam riwayat tersebut? Dikatakan yang ketiga akan dibangkitkan oleh Allah, badannya manusia, kepalanya kepala kirdun. Tahu kirdun Bu? Orang Cijengkol tahu kirdun? Tahu kirdun? Apa itu kirdun? Monkey. Nah, katanya orang sini mah nggak kenal monyet, kenalnya monkey, benar? Terbalik apa enggak? Terbalik nggak? Yang benar monkey apa monyet? Monyet. Ada lagi istilah ketek, tahu ketek? Tahu ketek? Nah, ketek bahasa mana tuh? Bahasa Jawa, betul? Kalau monkey?
Kota Tasik Monkey. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi kita mau pakai istilah mana? Kirdun, monkey, kete, monyet. Yang mana? Nah, yang simpel aja ya, yang orang Cijengkol tahu ya. Kenapa kok bisa? Badannya manusia, kepalanya kepala monyet. Ternyata selama di dunia amalannya amalan monyet. Lo emang monyet bagaimana, Be? Ibu tahu monyet nggak? Bagaimana sifatnya monyet? Rakus. Sifatnya monyet bagaimana? Rakus, betul? Kalau bahasa Sundanya apa rakus? Hawak. Betul? Hawak. Kededemes. Betul? Nah itu monyet, coba ibu bapak kasih aja. Monyet kasih pisang, diambil pakai tangan kanan. Dikasih lagi, diambil pakai tangan kiri. Diambil, kasih lagi yang di kanan, dia masukin ke mulut, diambil pakai tangan kanan. Mulut penuh, tangan dua-duanya pegang, dikasih lagi, dia ambil lagi pakai tangan, pakai kaki dia. Betul? Kaki kanan, kaki kiri, dikasih lagi teman yang sebelah, nggak peduli, dia rebut juga. Itu namanya Maka orang yang rakus di dunia tidak lain tidak bukan mereka sama seperti monyet. Maka kelak di akhirat Allah akan bangkitkan mereka kepalanya kepala monyet. Na'udzubillahi min. Siapa itu yang rakus? Tidak lain tidak bukan, saudara, yang mereka sudah memiliki jabatan yang tinggi namun masih tidak cukup dengan jabatannya. Betul? Dia sudah punya harta banyak namun tidak cukup dengan harta yang sudah dia milikinya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dikasih uang sama si fulan diambil, dikasih uang sama si fulan yang lainnya diambil, dititipin uang buat temannya diambil, dikasihin enggak, malah dimakan sama dia. Yang begitu namanya mental dari pusat turun anggaran harusnya buat masyarakat. Betul? Ntar dulu, kalem. Kayaknya punya dendam orang Cijengkol nih. Kayaknya punya dendam sama monyet orang Cijengkol nih. Betul? Ini contohnya begini. Dari pusat turun anggaran 1,2 atau 1,3 M buat masyarakat. Betul? Turun ke masyarakat cuma 200 juta. Turun ke masyarakat 300 juta. Sisanya kemana? Dimakan. Makan monyet, saudara. Betul? Jadi saya mau tanya, kira-kira sekarang monyet banyak tidak? Monyetnya pakai dasi, bagus. Betul? Monyetnya pakai peci hitam, betul? Saya mau tanya, yang begitu banyak apa tidak? Maka saudara, demi Allah, kalau para pemimpin kita, pejabat kita mentalnya mental monyet, maka masyarakat jangan pernah mengharapkan pemerataan anggaran kepada rakyat akan turun dengan sempurna. Betul? Karena kenapa? Monyet nggak mau tahu masa bodoh dengan temannya, masa bodoh dengan rakyatnya. Dia nggak peduli, ada uang dia sikat, yang lain dia sikat, yang penting dia kenyang sendiri. Betul apa tidak? Makanya Pak Bu, kalau mental monyet masih banyak di pimpinan kita, mental ketek masih banyak di pejabat kita, maka pemerataan anggaran, pemerataan dana ke masyarakat akan tidak sempurna sampai kapanpun. Betul apa tidak? Makanya saya ingetin Bu, kalau pilih calon pemimpin jangan mentalnya mental, jangan pemilih pemimpin yang mental monyet. Betul? Makanya saya mau tanya sekarang, banyakkan manusia apa banyakkan monyet? Kurang kompak, banyakkan manusia apa banyak monyet? Banyak manusia apa monyet? Innalillahi. Masya Allah. Makanya saya mau tanya nih, dari yang ketiga ini ibu bapak mau pilih yang mana? Bu, mau pilih pala monyet, pala macan, pala tikus?
Waduh KPD. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Mau sempurna, mau kepala manusia, betul? Caranya bagaimana? Ya jangan jadi tikus, betul? Caranya gimana? Ya jangan jadi macan. Caranya gimana? Ya jangan jadi monyet, betul? Amal beramal seperti amalan-amalan manusia. Apa amalan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali mereka hanya untuk beribadah kepada Allah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas nggak Bu? Jelas nggak Pak? Sekarang boleh mereka penampilannya keren, pakai jas, pakai dasi. Besok palanya pala monyet Bu. Betul? Besok palanya pala macan. Besok palanya pala tikus. Betul? Sekarang dia boleh bersembunyi. Dia boleh, yaitu apa? Bersembunyi di balik kata-katanya yang indah, tapi di hadapan Allah semuanya akan terbongkar. Nanti kita akan lihat siapa orang yang suka makan duit rakyat, siapa orang yang keras kepala, dan siapa orang yang rakus, yang mirip dengan monyet. Betul? Betul? Masya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Kemudian saudara, ketika nanti di hari tersebut Pak Bu, manusia itu mereka khawatir, cemas, mereka ketakutan. Orang tua nggak kenal lagi sama anaknya, anak nggak kenal lagi sama orang tuanya, jangankan sama tetangga, anak sendiri udah nggak ngurusin lagi saat itu saudara. Mereka pusing, mereka khawatir, takut, mereka mencari pertolongan kemana-mana. Tapi tidak ada pertolongan saat itu yang berlaku kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Lalu ketika saat itu saudara, Nabi memberikan kabar kepada kita. Kata Nabi, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan, ada 7 kelompok yang mana nanti di hari itu mereka pusing, ini kelompok enggak pusing, yang lain khawatir, ini yang ini tidak khawatir, yang lain ketakutan, yang ini tidak, yang lain kesana kesini dia tenang, yang lain pusing dia ayam. Siapa kelompok-kelompok ini? Mudah-mudahan kita termasuk di antara salah satunya. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Siapa saudara? Pak Bu, kelak nanti di akhirat tidak ada lagi pertolongan yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat kalau tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jabatan enggak berlaku lagi. Harta enggak berlaku lagi. Semuanya tidak akan pernah berlaku. Punya anak titelnya hebat, S1, S2, S3, profesor, doktor, saat itu tidak bisa lagi menolong orang tuanya, saudara. Nggak bisa. Kemudian siapa yang berlaku? Yang berlaku hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku hanya naungan dari Allah. Yang berlaku hanya pertolongan dari Allah. Tidak ada semua siapapun yang berlaku saat itu kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu. Ada 7 kelompok kata Nabi yang mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah di saat manusia yang lain yaitu sibuk. Ini orang adem ayem, enggak khawatir, enggak takut apapun. Yang dia harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa kata Nabi? Yang pertama, kelompok yang pertama yang mereka akan diberi naungan oleh Allah adalah imamun adil. Siapa yang pertama? Imamun adil. Siapa yang pertama? Adil. Imamun adil. Siapa itu? Tidak lain adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Yang adil. Kenapa pemimpin adil dapat pertolongan dari Allah? Karena selama di dunia pemimpin tersebut telah banyak memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, sehingga pantas, wajar
kalau Allah kelak nanti di akhirat memberikan perlindungan kepada pemimpin yang adil. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mudah-mudahan kita dikasih pemimpin yang adil. Amin. Dikasih pemimpin yang adil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Bu, kita adalah non-political. Kita adalah manusia yang harus hidup dengan berpolitik di Indonesia ini. Betul atau tidak? Konsekuensinya cuma dua. Engkau jadi pelaku politik atau engkau menjadi korban politik. Betul? Boleh Bapak Ibu mengatakan buat apalah ikut-ikut politik. Buat apalah kita ikut campur urusan politik. Kotor, rusak, jelek. Memang betul Bu. Memang betul. Tapi ketika ibu tidak jadi pelaku politik, maka konsekuensi yang ibu akan dapat, bapak akan dapat adalah apa? Menjadi korban politik. Betul? Betul? Makanya tinggal bapak politik. Sekarang banyak kiai mengatakan, oh saya nggak mau ikut campur politik, silahkan kiai. Ustadz mengatakan saya nggak mau ikut campur politik, silahkan Ustadz. Tapi jangan salahkan, kalau engkau Ustadz kiai tidak turun ke politik, engkau orang-orang soleh tidak turun ke politik dengan alasan politik itu kotor, politik itu jelek, politik itu jahat. Memang betul, saudara. Politik itu tergantung siapa yang memegang dan memainkannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau kiai nggak turun, umat Islam yang soleh-solehah nggak turun, maka yang akan pegang jabatan adalah orang-orang yang rusak, para koruptor, para pejabat yang mereka jauh dari Allah. Sehingga politik itu akan kotor, politik itu akan rusak. Tapi manakala kiai, habaib, ulama, ustaz, kiai, ajaran, mereka yang soleh, yang istiqamah, mereka turun ke politik, maka insya Allah politik di Indonesia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, betul. Kita semuanya butuh yang namanya pemimpin. Betul apa tidak? Ibu, Bu, dalam rumah tangga perlu nggak pemimpin? Perlu nggak? Kalau nggak ada pemimpin bagaimana? Repot apa enggak? Repot apa enggak? Tapi kelihatannya janda-janda sekarang nggak pada repot. Betul? Betul? Masya Allah. Semuanya. Ibu-ibu butuh pemimpin dalam rumah tangga. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pemimpinnya harus yang bagaimana? Pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Apalagi kita dalam berbangsa dan bernegara untuk mencapai suatu hajat yang besar, maka tidak bisa kalau tidak ada pemimpin bagi rakyat Indonesia. Betul? Betul? Makanya Pak Bu, tadi telah disinggung oleh guru kita tentang sebentar lagi kita masuk tahun politik. Saya ingin menyampaikan bagaimana caranya pilih pemimpin yang bagus. Mau tahu apa tidak? Mau tahu apa tidak? Saya nggak panggil, saya tidak kampanye fulan atau fulan, tidak. Tapi silahkan ibu nilai sendiri siapa yang paling bagus, maka insya Allah itu yang akan terbaik bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal Alamin. Pak Bu, pilih pemimpin itu gampang apa sulit? Sulit. Gampang apa sulit? Sulit. Gampang apa sulit? Sulit. Sulit. Tapi sebenarnya gampang dalam fikih Pak Bu. Kalau yang ngaji tahu bagaimana caranya untuk memilih imam sholat. Yang harus dilihat pertama kali siapa? Adalah ketika dalam satu kampung, ketika dalam satu daerah, ketika dalam satu negara, kalau ada orang yang a'lamuhum, ada orang yang lebih alim, yang lebih pintar, yang lebih hebat, maka jadikan orang alim tersebut sebagai imam-imam kalian. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau di satu kampung, oh di kampung Cijengkol yang imam, yang alimnya ada dua, yang alimnya ada dua, lalu pilih bagaimana caranya. Afsahuhum, lihat yang paling fasih bacaan suratnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Yang paling fasih. Ketika yang paling fasih dipilih, maka itu akan menjadi imam yang paling hebat. Betul apa tidak? Nggak boleh saudara ada orang alim tapi cadel. Boleh nggak jadi imam? Boleh nggak jadi imam? Boleh tidak? Dalam satu kampung yang fasih banyak,
kemudian alim cadel jadikan imam, sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah tidak? Nggak boleh saudara. Orang cadel kalau makmumnya ada yang fasik, yang cadel jadi imam, maka sholatnya tidak akan sah. Betul? Kecuali kampungnya kampung cadel. Betul? Kalau Cijengkol semua masyarakatnya cadel, nggak apa-apa jadikan imam. Betul? Tapi kan yang nggak cadel banyak, yang fasih banyak. Ini yang fasih itu yang bagaimana? Yang paling pintar untuk menyampaikan aspirasi rakyatnya. Betul? Betul? Yang paling hebat menyuarakan rakyatnya, yang paling hebat membawa aspirasi rakyatnya. Mereka yang paling fasih dalam berbicara, paling fasih yang dalam berkata-kata yang hebat, yang lembut, yang luar biasa. Maka jadikan mereka sebagai imam-imam kita. Betul? Betul? Tapi jangan ketipu, Bu. Betul? Jangan ketipu. Sekarang, zaman sekarang orang dia naik jadi pemimpin cuman modal bacot, Bu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oh, fasih banget. Memang paling fasih, luar biasa. Betul? Sebelum naik janjinya 1000 janji. Betul apa tidak? Sebelum naik janjinya begini. Nanti kalau saya jadi begini, kalau saya jadi begini, begitu dan begini. Ceramah apa, pidato di sana di sini, kampanye, apa, bicara soal rakyat. Betul? Oh, saya dekat dengan rakyat, saya peduli dengan rakyat, saya cinta dengan rakyat. Padahal nggak kenal sama rakyat, saudara. Betul? Betul? Rakyat cuma jadi modal bau mulutnya doang, saudara. Betul? Buktinya nggak ada. Modal janji. Makanya sudah saya ingetin, umat Islam sekarang Indonesia harus pinter. Betul? Jangan mau ditipu lagi dengan kalimat-kalimat yang hebat. Jangan mau ditipu dengan apa? Dengan pidato-pidato yang luar biasa. Padahal itu hanya buayan sementara. Kalau jadi tidak terrealisasi, buktinya nggak ada kepada masyarakat. Betul? Betul? Makanya saya mau tanya, mau ketipu lagi apa tidak? Mau ketipu lagi apa tidak? Hati-hati, jangan ketipu. Jangan hanya cuma lihat fasihnya saja, tapi lihat tingkah lakunya. Betul apa tidak? Betul? Ini yang kedua dalam fikih cara mencari imam, saudara. Satu, a'lamuhum, yang paling alim di kampung tersebut, naikkan dia jadi imam. Kalau ada dua, cari yang paling fasih. Kalau dua-duanya fasih, lalu bagaimana? Cari mereka yang aktsaruhum sinnan, yang apa? Yang agak lebih tua sedikit, senioritas baru digunakan saat ini, saudara. Betul? Jadi kalau alim fasih tapi masih muda, nggak ada masalah. Betul? Kalau ada yang tua alim fasihnya sama, maka jadikan yang lebih tua sebagai imam. Kalau yang lebih tuanya kurang fasih, yang tuanya kurang alim, yang muda alim dan fasih, yang muda dijadikan jadi imam. Betul? Betul? Itu yang ketiga, saudara. Kalau semuanya fasih, semuanya alim, semuanya tua, bagaimana caranya? Kita lihat awal, yang paling pertama hijrah, yang paling pertama tinggal di kampung tersebut siapa? Itu dalam fikih diatur, saudara. Nah, ini juga bisa kita aplikasikan di dalam memilih pemimpin untuk bangsa dan negara Indonesia. Betul? Betul? Cari yang paling alim, yang hebat keilmuannya. Jangan calon pemimpin modal apa? Modal titel tapi bego. Betul? Sekarang yang begitu banyak apa enggak, Bu? Banyak apa enggak? Banyak apa tidak? Banyak, saudara. Hati-hati. Bukan hanya apa soal alimnya saja, tapi dia harus pintar menyuarakan aspirasi rakyat. Dia harus pintar menyampaikan keluhan rakyat, dan betul-betul janji-janjinya dia direalisasikan kepada rakyat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Setelah ada orangnya, kita jadikan dia imam. Lalu apa? Setelah imam ada, buru-buru kumandangkan adzan. Betul? Kumandangkan adzan. Apa
ini azan ibaratkan dalam bangsa kita, azan ibaratnya adalah proklamasi. Betul? Setelah azan dikumandangkan, lalu apa? Sholat qobliyah 2 rakaat. Betul? Sholat qobliyah 2 rakaat. Ini maksudnya apa? Persiapan. Ini maksudnya adalah persiapan. Dulu bangsa kita Indonesia ada yang namanya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Betul? Qobliyah ibaratnya adalah persiapan untuk apa? Untuk maju ke masa depan yang akan datang. Betul? Kemudian setelah qobliyah, si imam harus merapatkan shaf barisan. Betul apa tidak? Imam harus mengatakan sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamamis shalah. Imam harus menyampaikan rapatkan barisan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya dalam bangsa Indonesia, siapkan kabinet yang rapi, siapkan menteri-menteri yang hebat, siapkan para DPR, MPR yang hebat, DPRD yang bagus. Buat kabinet, buat satu jajaran yang berwibawa, yang hebat, yang berani. Jangan sesama elit malah saling tawuran, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, zaman sekarang bagaimana? Semuanya diangkat jadi menteri. Setelah jadi menteri, bukannya mereka kompak, hebat, berwibawa, malah saling makan satu sama lain, saling jatuhkan satu sama lain. Ini namanya rapat, yaitu barisannya kurang hebat, barisannya kurang rapat. Betul? Kalau barisan kurang rapat, maka apa kata Nabi? Khawatir setan akan masuk dalam sholatnya, setan akan masuk dalam kepemimpinannya. Kalau setan sudah masuk, yang halal bisa haram, yang haram bisa halal. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya kalau sholat pakai sopnya yang rapat. Betul? Betul? Rapat itu bentuk persatuan kita, saudara. Nabi mengatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Bersama-samalah kalian, bersatulah kalian, karena pertolongan Allah ada pada kebersamaan kalian. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bercerita berkaitan tentang sholat, saudara. Kata Nabi sholat harus rapat. Betul? Si Panjul nggak begitu, saudara. Betul? Siapa? Si Panjul. Siapa si Panjul? Siapa si Panjul? Iblis. Ciku bilang, saudara. Al-Zaitun, tahu Al-Zaitun? Tahu Al-Zaitun? Nabi bilang kalau sholat rapatkan barisan. Si Panjul menyalahi itu, menafsirkan Al-Quran yang harusnya buat majelis Nabi dijadikan buat dalil sholat. Saya mau tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Hati saudara, betul? Makanya pantesan mukanya kayak setan, saudara. Betul? Sholatnya dia setan, bagaimana hidupnya, saudara? Betul? Hati-hati, saudara. Ini sekarang lagi rame soal Al-Zaitun. Betul? Ada nggak orang sini yang mondok di sana? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada buru-buru keluarin ya. Kalau ada buru-buru keluarin bu. Kalau saya bahas soal si Panjul ini panjang bu. Kesesatan soal si Panjul ini banyak. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Intinya apa? Panjul sesat, selesai sudah. Betul? Intinya Panjul sesat. Jangan ikutin si Panjul. Betul? Betul? Jangan saudara. Makanya insya Allah mudah-mudahan perjuangan umat tidak sia-sia, dan segera insya Allah si Panjul ditangkap dan Al-Zaitun dibubarkan. Amin. Ada lagi yang luar biasa, saudara. Orang zina boleh tebus dosa. Sekali tebus dosa mungkin 2-3 juta, saudara. Zina nggak apa-apa. Itu dosa zinanya bisa ditebus 2 juta, nggak dosa. Ngawur apa tidak, Bu? Ngawur apa tidak? Ngawur tidak? Ada lagi yang lebih parah infonya, saudara, bahwa apa di sana istri-istri bisa dibarter. Tahu dibarter? Tukar tambah. Tahu tukar tambah? Mungkin bisa digadein juga, saudara. Overbooking. Saya mau tanya, ngawur apa tidak?
tidak? Sesat tidak? Sesat. Makanya terus di medsos sekarang di zaman ini saudara, no viral no justice. Betul? Betul? Betul-betul kayak yang tahu artinya. Hah? No viral no justice. Maksudnya apa? Sekarang kalau nggak rame, kalau nggak viral di media sosial, hukum nggak akan tegak, saudara. Betul? Di rezim sekarang kalau ada yang salah harus ditangkap, maka syaratnya harus viral dulu. Kalau nggak viral, jangan harap mau ditangkap. Betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Sudah, kalau salah mau viral nggak viral harus ditangkap. Betul? Zaman sekarang nggak viral nggak rame. Betul? Zaman sekarang nggak viral nggak ditangkap. Kacau tidak? Makanya terus, saudara, gaungkan kesesatan Al-Zaitun biar sampai apa? Sampai si Panjul ditangkap dan Al-Zaitun yaitu segera dibubarkan agar selamat putra putri bangsa Indonesia dari cengkraman si Panjul untuk menyesatkan anak-anak Indonesia. Betul? Betul? Siap selamatkan anak bangsa, siap selamatkan saudara muslim. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian kita lanjut, saudara. Cara memilih imam selanjutnya bagaimana? Setelah imamnya ada, kumandangkan azan, sholat 2 qabliyah. Kemudian apa? Rapatkan barisan yang hebat. Setelah rapat barisan, si imam harus menyampaikan kepada makmum. Apa imam menyampaikan? Imam harus menjelaskan ini sholatnya sholat apa. Kemudian bacaan suratnya surat apa. Pakai ayat tilawah apa tidak? Jangan umat dibikin bingung. Mungkin saja banyak umat yang tahu tilawah cuma sedikit. Yang masyarakat yang lain nggak tahu tilawah. Lihat yang lain sujud dia bingung, betul? Makanya kewajiban imam harus menyampaikan visi misi kepada rakyatnya. Bangsa mau dibawa kemana? Masyarakat akan diarahkan kemana? Setelah visi misi jelas, setelah rakyat dibawa kemana dengan jelas, setelah bangsa akan dibawa seperti apa dengan jelas, maka insya Allah rakyat akan ikhlas mengikuti itu imam, saudara. Betul? 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 Kalau seperti itu, insya Allah kemudian apa? Sholatnya akan diberkahi oleh Allah, sholatnya diterima oleh Allah. Itulah ibaratnya untuk bangsa Indonesia. Indonesianya akan barokah kalau pemimpinnya taat kepada Allah, kalau pemimpinnya adil, pemimpinnya amanah, maka Indonesia akan dilimpahkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal, amin. Sehingga kita berharap, Pak Bu, mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan presiden yang adil dan amanah. Amin. Ini kan bukan cuma hanya persoalan presiden saja, Bu, betul? Ini ada DPR RI, ada DPRD, betul? Ini banyak-banyak yang lain-lainnya. Mudah-mudahan jangan sampai kita salah pilih. Karena kenapa? Satu pilihan ibu kepada pemimpin yang salah, tanggung jawab dunia akhirat. Berat apa tidak? Berat apa tidak? Apalagi milih seseorang yang kenal tidak, pernah ketemu tidak, ditanya alasannya milih kenapa? Karena ngasih duit 50.000. Saya mau tanya, yang begitu banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Harga diri ibu dibeli 50.000, disengsarain 5 tahun, rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Jadi saya mau bilang begini, Bu, kalau ada money politik, mereka berpolitik dengan uang di masyarakat, bagi-bagi uang, duitnya ambil apa jangan? Ambil apa jangan? Ambil apa jangan? Kelihatan orang Cijengkol mata duitan ya. Ambil apa jangan? Ambil jangan? Ambil. Betul? Rezeki jangan ditolak. Betul tidak? Soal uang dikasih ya terima saja, betul? Colok apa jangan? Nanti dulu, betul? Mesti cerdas, saudara, mesti cerdas. Kalau ada calon bagi-bagi duit, ambil. Pilihnya nanti dulu. Tanya dulu sama siapa? Tanya sama siapa?
Tanya sama siapa? Sama ulama. Masya Allah. Jelas apa tidak? Jelas tidak? Tanyanya sama siapa? Tanyanya sama siapa? Ulama. Tapi ulamanya lu mana heula? Betul? Di Bumba zaman sekarang ulama ada dua. Ada dua? Ada dua. Ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan. Harusnya belum matang, udah matang duluan, dikarbit saudara. Betul? Betul? Nah ulama-ulamaan itu yang bagaimana? Yang imanuhum fi amrotihim. Lancar. Si Jenggo udah tahu nih, alhamdulillah. Imanuhum fi amplopihim. Terserah. Maksudnya apa? Ini nggak paham sudah. Ini saya kasih tahu nih. Imanuhum fi amplopihim itu maksudnya imannya tergantung. Imannya tergantung. Kalau amplopnya tebal, imannya jadi tipis. Kalau amplopnya tipis, imannya toh. Saya mau tanya, yang itu banyak apa enggak? Kurang kompak, banyak apa enggak? Di dia ayatnya. Ayat. Baterai. Waduh, mik. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau amplopnya tebal, imannya tipis. Kalau amplopnya tipis, imannya jadi tebal. Saya mau tanya, yang itu ada apa banyak? Ada apa banyak? Ada apa loba? Ayah di dia gitu. Ayah di dia gitu ayah. Lu mana begitu? Lu mana? Mudah-mudahan nggak ada di sini, amin. Kalau ada di sini yang begitu usir aja sudah. Betul? Itu nggak manfaat buat umat itu, betul? Makanya Pak Bu, ikutin ulama yang istiqomah. Jangan ikut ulama yang imanuhum amplopihim. Makanya saya bilang, tanya sama ulama yang mana ini maksudnya. Kalau ibu nanyanya sama ulama yang imanuhum bi amplopihim, nanti diarahkan kepada siapa? Kepada calon yang paling gede ngasih amplop. Nggak peduli di pemimpin bener apa jelek, nggak peduli. Yang penting amplopnya saya dapat banyak, itu yang saya umumkan sama masyarakat. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya saudara. Betul? Makanya ikut ulama yang istiqomah. Ulama beneran. Ulama beneran tuh gimana? Nggak bisa dibeli dengan amplop. Betul? Nggak peduli saudara. Dia nggak jual ayat buat ke perutnya. Dia nggak jual dalil buat perutnya. Dia sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Lauma talaim, nggak peduli. Walaupun sisi dunia mencerca dia tetap menyampaikan kebenaran. Betul? Kalau ada ulama yang begitu, ikutin apa jangan? Ikutin apa jangan? Ikutin apa jangan? Ikutin saudara. Ini ulama yang benar, ulama yang lurus. Jangan pernah ikutin ulama yang imanuhum. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Kalau nanya ulama yang benar, dia akan melibatkan Allah. Dia istikharah dulu, betul? Setelah istikharah dia munajat dulu, minta petunjuk sama Allah. Dia minta pertolongan sama Allah. Nanti hasilnya apa dari Allah? Lewat istikharahnya, lewat munajatnya, maka ini akan disampaikan kepada rakyatnya. Betul apa tidak?
Betul apa tidak? Makanya saya mau tanya semua, siap ikut ulama yang lurus? Siap ikut ulama yang istiqamah? Siap ikut ulama yang mengatakan hak itu hak? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Sehingga kita berharap kepada Allah, ya Allah, kami berharap mudah-mudahan ya Allah, kelak Indonesia ke depan mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya Rabbal. Dan saya yakin Pak Bu, dengan seiring berjalannya waktu, kelak para topeng-topeng tersebut akan disingkap oleh Allah. Allah akan membuka siapa yang sebenarnya menyelamatkan rakyat dan siapa yang sebenarnya dia menyengsarakan rakyat. Betul? Betul? Sekarang boleh mereka menyengsarakan rakyat bersembunyi di balik kata-katanya yang indah, namun di hadapan Allah semuanya tidak akan pernah bisa disembunyikan. Kalau nanti kita sebagai rakyat akan tahu ini pemimpin jelek, ini pemimpin korup, ini pemimpin tidak adil, ini pemimpin yang rusak. Kita akan dapat itu semua kelak nanti di pengadilan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal alamin. Jadi itu Pak, pentingnya seorang pemimpin, dimana dia memimpin dengan yang adil. Karena kenapa? Pemimpin yang adil mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah, sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah pemimpin yang adil akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bu, kepala desa adalah pemimpin bagi desanya. Presiden adalah pemimpin bagi rakyatnya, bagi bangsanya. Suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Dan para pemuda dan pemudi, engkau adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Adik-adik, para pemuda, para pemudi, engkau adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri. Kalau engkau tidak adil kepada dirimu, kalau engkau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sehingga yang kedua apa kata Nabi? Yang kedua, kelompok yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah di saat hari tersebut tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang kedua adalah siapa? Yang kedua adalah asyab nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah anak-anak muda yang mereka tekun, rajin, getol beribadah kepada Allah di saat usia muda. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita nih yang masih anak-anak muda, kita dikasih tekun ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Anak-anak muda yang tekun ibadah kepada Allah saat masih muda, dia rajin ibadah kepada Allah, dia tekun membela Allah, dia tekun memperjuangkan syariat Allah. Maka anak muda seperti itu kelak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan pemuda-pemudi Cicengkol menjadi pemuda yang seperti itu. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Ya Rabbal alamin. Kenapa saudara? Sebab anak-anak muda Pak Bu, anak muda dia adalah pilot project ke depan. Dia yang bisa membawa bangsa dan agama ke depan, baik atau jelek, tergantung anak muda saat ini. Asyuban rijalul ghaib, pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Pak Bu, orang Yahudi, orang kafir, mereka rusak Islam nggak perlu bakar masjid. Mereka rusak Islam nggak perlu bakar Al-Quran. Mereka rusak Islam nggak perlu bakar majelis, nggak perlu bakar pondok pesantren, nggak perlu. Cukup apa? Cekoki anak-anak muda dengan narkoba, cekoki anak-anak muda dengan minuman keras, dengan judi, dengan prostitusi, dengan perzinahan. Kenapa? Karena ketika nanti saat pergantian pemain, anak-anak rusak, anak mudanya sudah rusak, maka bangsa Indonesia akan mudah diindah kembali dan agama akan mudah untuk dirusak di bangsa Indonesia. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Sekarang mereka dengan alasan apa saudara? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir dengan alasan modernisasi, dengan alasan pemuda zaman now,
Pemuda masa kini nongkrong di masjid nggak gaul, nongkrong di pesantren nggak gaul, nongkrong di majelis nggak gaul. Yang gaul nongkrong di mana? Nongkrong di kafe, nongkrong di pinggir jalan, sambil tenggak minuman keras, sambil gandengan sama pacar. Betul? Betul? Saya mau tanya sekarang anak muda yang sudah dicekoki dengan seperti itu banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak, saudara. Maka ketika keadaan anak muda saat ini seperti itu, maka bisa dipastikan ke depan bangsa dan agama tergantung rusak atau baiknya pemuda saat ini, saudara. Makanya saya mau tanya anak-anak muda ke depan. Saya mau tanya anak muda, rela apa tidak bangsa Indonesia menjadi rusak? Tidak. Rela tidak? Saya mau tanya orang Cijengkol, cinta Indonesia? Cinta Indonesia? Cinta NKRI? Rela apa tidak NKRI dijajah lagi? Rela apa tidak NKRI dihancurkan? Rela apa tidak NKRI dirusak? Tidak rela. Saya mau tanya lagi, rela tidak Islam nanti rusak di bangsa Indonesia? Rela tidak? Apakah rela Islam hancur di Indonesia? Apa rela Islam rusak di Indonesia? Kalau kalian tidak ingin bangsa dan agama rusak, maka jadilah kalian saat ini para pemudi yang tekun ibadah kepada Allah, para pemuda-pemudi yang masih muda. Dia sudah giat belajar untuk menyelamatkan bangsa dan agama ke depan. Amin ya Rabbal. Coba kita lihat saat ini Pak Bu, anak-anak muda dengan alasan modernisasi padahal menjadi westernisasi. Apa itu westernisasi? Gaya hidup harus seperti orang-orang barat. Betul? Lihat zaman sekarang, bagaimana keadaan anak muda. Cara makan ngikutin orang barat, gaya minum ngikutin orang barat, gaya pernikahan ngikutin nikahan orang barat, gaya tunangan ikut tunangan orang barat, gaya hidup, gaya penampilan semuanya mengikuti gaya orang, sampai dengerin lagu padahal nggak ngerti apa artinya. Betul apa tidak? Betul tidak? Yang penting keren lagu barat. Betul? Betul? Dia nggak sadar, saudara. Dia sudah termakan, dia sudah yaitu apa? Terkena daripada rayuan-rayuan orang Yahudi, orang-orang kafir. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Makanya Pak Bu, lihat di masjid-masjid sekarang, lihat di masjid-masjid yang azan kebanyakan aki-aki apa anak muda? Masya Allah. Yang azan aki, yang qomat, yang imam, yang makmum, semuanya aki-aki, betul? Makanya Pak Bu, kalau ada orang di atas usia 60 tahun, itu generasi tanda seru namanya. Generasi apa? Tanda seru. Maksudnya apa? Insya Allah imannya udah mantap, insya Allah akidahnya udah mantap. Betul? Makanya wajar kalau ada aki-aki azan, aki-aki puasa, aki-aki sholat. Hebat tidak? Enggak hebat. Enggak hebat, itu sudah wajar. Betul? Karena udah bau tanah. Betul? Kalau umur 70 tahun masih jadi preman, kapan tobatnya? Betul? Nggak istimewa, saudara. Coba yang istimewa yang bagaimana? Nih kita nih generasi tanda tanya. Nih yang 30 tahun ke bawah, kita nih masih generasi tanda tanya. Belum pupuh judul. Nantinya jadi apa belum tahu. Betul? Coba kalau anak muda yang azan, yang imam anak muda, yang sholatnya anak muda, yang makmumnya anak muda, aki-aki ikut di belakang ngedoain, ngebantu, bersupport anak muda. Bagus apa tidak? Bagus tidak? Tapi faktanya apa yang terjadi? Faktanya saudara, justru aki-aki lagi. Betul? Makanya anak muda, kalian harus sadar, engkau adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri. Baik buruknya bangsa ke depan tergantung anak-anak muda zaman sekarang. Betul? Anak-anak muda, makanya
saya mau tanya semua anak muda, siap terus belajar? Anak-anak muda siap belajar? Siap terus ngaji? Siap terus dengan ulama? Siap terus dengan para kiai? Siap terus dekat dengan para ustaz? Insya Allah. Kalau anak mudanya tekun ibadah, insya Allah bangsa agama ke depan akan dipimpin oleh regenerasi yang bagus akhlaknya, bagus imannya, mantap akidahnya. Maka agama bangsa ke depan di Indonesia khususnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Indonesia menjadi awal kebangkitan umat Islam yang ada di dunia. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Sekali lagi anak-anak muda siap tekun ibadah kepada Allah, siap tekun ibadah kepada Allah. Anak-anak muda siap terus bela Allah, anak-anak muda siap terus belajar syariat Allah, siap terus jaga agama Allah, siap jaga bangsa Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang kita harapkan. Kalau anak-anak muda yang akan memimpin bangsa dan agama ke depan, anak-anak muda yang mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah sejak masa muda, dia takut ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Ini baru 2 Bu. Tadi ada berapa? Ada 7. Ini baru 2. Berarti sisa berapa lagi? Sisa berapa? Ini baru bahas 2 udah berapa jam? Lanjutkan ya. Setengah jam. Ini dulu aja. Lanjutkan Ini Beb. 1 jam setengah. Betul? Baru 2. 1 poin 1 jam kakak. Kalau 7 poin 7 jam. Sanggup 7 jam? Sanggup 7 jam? Ente sanggup, aing modal. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah semua. Amin. Kampung Cijengkol jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Insya Allah yang 5 lagi kita berjumpa di kesempatan yang akan datang. Amin. Ya Rabbal. Ini udah 12:30, udah hampir jam 1 juga ya. Ngaji malam-malam juga gak bakal paham nanti. Betul? Di pikiran bukan ngaji, betul lapar. Betul? Kelihatannya muka-muka lapar semuanya. Lahar enggak? Lahar enggak? Sarwa ini. Masya Allah. Makanya saya kalau di mana-mana ditawarin sebelum ceramah, makan dulu apa enggak? Jangan. Karena Indonesia punya tradisi. Indonesia bagaimana? Tradisinya gimana? Kalau lapar galah, kalau kenyang bego. Betul? Makanya saya takut kalau belum ceramah makan, takut bego ceramahnya. Masya Allah. Lanjut apa udah? Lanjut apa udah? Ente lanjut di sini sampai pagi terserah ya. Saya pulang duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat untuk umat. Amin. Khususnya bermanfaat untuk saya sendiri. Amin. Ya Rabbal. Ya, ingat intinya saudara, mudah-mudahan ke depan kita dapat pemimpin yang adil. Dan kelak generasi yang akan datang, bangsa dan agama tergantung anak-anak muda zaman sekarang. Betul? Makanya ibu bapak punya anak muda. Dari mulai sejak muda, anak-anak ibu masukkan ke pondok pesantren. Masukkan dia untuk belajar dengan giat, belajar dengan tekun, agar biar apa? Kelak bangsa dan agama ke depan lewat anak-anak muda bapak ibu semua, insya Allah bangsa akan merdeka dengan merdeka yang sejati, dan agama di Indonesia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, ya Rabbal. Sekali lagi semua jawab yang kompak. Umat Islam Cijengkol siap terus bersatu, siap terus bersatu. 2024 siap berada di bawah komando ulama, siap bersama ulama. Ulama yang di mana? Ulama yang mana? Ulama yang istiqomah. Sekali lagi jawab yang kompak. Siap ikut komando ulama istiqomah. Siap pilih pemimpin yang baik. Siap pilih pemimpin yang cinta kepada Allah. Siap pilih pemimpin yang cinta kepada Nabi. Takbir. Semangat jawab yang kompak. Siap terus bela Allah, siap terus bela Nabi, siap terus bela Al-Quran, siap selamatkan anak bangsa, siap selamatkan bangsa Indonesia, siap selamatkan agama Islam di Indonesia. Takbir.
Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pemuda-pemuda saat ini mereka menjadi generasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mari sama-sama sebelum kita tutup kita bersolawat. Siap solawat? Ya. Siap solawat? Ya. Tim hadroh siap? Ya. Ayo hadroh ikut, backing vokal jangan ikut. Biar semua jamaah, semua umat yang jadi backing vokal. Setuju? Setuju? Masih semangat? Masih semangat? Saya mau lihat semangatnya sekali lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sambil kita selawat, saya ingin ajak masyarakat Cijengkol semua untuk sama-sama ikut andil dalam pembangunan pondok pesantren yang sedang saya bangun di daerah Garut saat ini. Oleh karena itu, sambil kita selawat, nanti ada yang akan gelar sorban. Berikan berapapun seikhlasnya, mudah-mudahan itu menjadi amal, menjadi jariah, yaitu harta kita, pahala kita sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sekali lagi, siap bantu pondok pesantren, siap bantu syiar dakwah Islam, siap bantu syiar dakwah Islam. Saya lagi bangun pesantren di daerah Garut, di daerah Tarogong. Tahu Tarogong? Tahu Tarogong? Orang Cijengkol, kalau ada yang lagi ke kota Garut mau mampir ke pondok silahkan. Nama pondoknya Pesantren Markas Syariah di Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler. Fodol orang Cijengkol datang ke sana 24 jam terbuka. Insya Allah. Sekali lagi, siap salawat kepada Nabi, siap bantu syiar dakwah Islam, siap bantu perjuangan Islam. Takbir. Sama-sama semua keluarkan suaranya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Semua salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Barang-barang semua. Tawassalna wa bil hadi. Allah tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahid bi ahlil ya Allah. Semua salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. La ilaha illallah minal afat. Ma ilaha illallah minal afat. Allah wa min hamid wa min bi'a ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah
واغفر فإنك غافر ذنب العظيم إلهي رسول semua Firdaus فإنك غفير aduh Gusti abdi sanes ahli surga namun hendak kiat nahan panas neraka mugi Gusti kersa maparinan tobat ngahampura dosa abdi anu lepat sadayana semua aduh Gusti ya Allah namun nahan panas neraka mugi Gusti kersa maparinan ngahampura dosa abdi sekali lagi semua aduh Gusti ilahana اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا على دينك إلهنا يا إله الحق يا رب العالمين maparinan tobat ngahampura dosa abdi anu lepat semua ilah Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين وقوي الاسلام والمسلمين انك انت خير الناصرين يا الله عذيبي فانك غافر فإنك غافر ذنب على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نصلفنا صالحون وعلى ما نوى الإمام الحبيب محمد رزق بن حزم بن جحش وثم إلى رخصوصا سيد ذلك الحبيب حسين بن أحمد بن سيدنا حبيب سيدنا والده ومصرف صالح بن سيد المرضى وثم إلى رخصوصا صاحب الحول المرحوم المغفور له حجي أجل عبد الخالق بن فلان وثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وثم إلى جميع أهل القبور خصوصا في هذا المكان وفي هذا القرية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرضى درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. La ilaha illallah. Semua la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala minal aminin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.